wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Yudi Ahmad Basori selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan juga teman-teman yang insya Allah berbahagia. Langsung saja di sini saya akan membawakan materi atau mempresentasikan materi yaitu prinsip dasar perlindungan konsumen dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam fikih muamalah itu harus berdasarkan kejujuran, keadilan dan juga mengutamakan kemaslahatan. Yang dimana syariat Islam itu mengajarkan bahwa transaksi yang sah, yang berkah itu adalah semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi itu mendapatkan kepastian yaitu berupa keadilan dan juga perlakuan yang sama. Kemudian selain itu pelaku usaha ataupun distributor itu wajib memberikan informasi yang jelas yang pasti atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga hak konsumen pun akan terpenuhi nantinya dan juga mereka itu mengetahui secara jelas dan pasti barang apa yang nanti akan mereka beli. Oh, informasinya seperti ini gitu, dan juga mereka mendapatkan sesuai dengan informasi yang telah mereka dapatkan. Kemudian poin selanjutnya adalah larangan transaksional dalam fikih muamalah. Larangan yang pertama adalah larangan berbuat zalim atau man'u zalim. Zalim adalah perbuatan atau aktivitas yang tidak sesuai pada tempatnya, yang seharusnya dilakukan itu ditinggalkan dan seharusnya yang tidak dilakukan itu malah dilakukan. Nah, dalam Islam perbuatan tersebut itu juga disebut dengan perbuatan yang tidak adil atau tidak mempunyai keadilan. Nah, kemudian sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah kamu diciptakan dengan baik. Nah, itulah yang baik bagimu jika kamu orang beriman. Dalam hal ini transaksi itu harus seimbang. Tidak boleh kita melakukan hak yang kita tidak boleh melanggar hak-hak yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dalam transaksi, keuntungan dan juga kerugian itu harus seimbang. Tidak boleh salah satu itu untung saja, salah satu mendapatkan kerugian. Jadi keduanya itu harus seimbang. Karena ketidakseimbangan itu disebut dengan kebatilan dalam Islam, yang dimana itu dilarang oleh syariat. Jika perbuatan itu terjadi dalam sebuah transaksi, maka itu melanggar syariat Islam. Jadi dalam transaksi itu kita tidak boleh menyengaja ataupun bertujuan untuk merugikan orang lain dan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Maka itulah yang disebut dengan perbuatan yang zalim yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua adalah larangan riba. Riba adalah penetapan bunga atau penambahan jumlah dari jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada si peminjam. Nah, intinya adalah riba itu adalah tambahan biaya atas sesuatu yang ditukarkan atau diperjualbelikan yang tidak sesuai dengan jumlah asli seperti itu. Kemudian riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah adalah memberikan tambahan dari barang atas barang yang diperjualbelikan sebagai imbalan karena dihentikannya pembayaran. Contohnya, langsung saja contoh riba nasiah itu ketika ada Pak Joni memiliki toko dan si Pak Tommy ini akan membeli gandum 5 kg gitu ya contohnya. Nah, Pak Tommy ini hutang gandum 5 kg gandum tersebut yang nanti akan dibayarkan seminggu lagi gitu. Nah, transaksi tersebut boleh, tetapi ketika Pak Joni ini
memberikan biaya tambahan karena ada penangguhan uang tersebut, maka itu yang dinamakan riba nasiah yang tidak boleh. Yang seharusnya itu membayarnya semisal 50.000 gitu, 5 kg gandum, tetapi harus ada tambahan 10.000. Jadi ya, Pak Tony itu membayarkan 60.000. Jadi uang 10.000-nya itu adalah tambahan biaya kan. Jadi itu yang dilarang atau yang disebut dengan riba nasiah. Sesuai juga dengan hadis Usamah bin Zaid dari Rasulullah SAW bersabda, la riba illa fi nasihati, yang artinya tidak ada riba kecuali pada riba nasiah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang diperoleh dari pertukaran barang sejenis yang mana kualitas atau kuantitasnya itu berbeda. Barang ribawi itu ada 5, yaitu emas dan emas, perak dan perak, gandum dan gandum, beras dan beras, dan garam dengan garam. Nah, langsung saja ke contoh. Riba fadl itu kayak si A ini mempunyai 6 kg beras, kemudian si B ini mempunyai 5 kg beras plus uang 10.000 misal. Nah si A ini akan bertukar barang tersebut, yang mana si B ini 5 kg beras dengan tambahan biaya atau tambahan uang senilai 10.000 tersebut. Secara zahir itu memang nampak seimbang, nampaknya sama, padahal itu tidak boleh karena ada tambahan dari pertukaran barang sejenis yang itu dinamakan riba fadl. Kemudian yang larangan ketiga adalah larangan melakukan penipuan atau gharar. Gharar di sini adalah sebuah transaksi yang dimana itu memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal ini itu dalam konteks ketidakpastian hasil dan juga takutnya nanti pasti akan merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah seseorang menjual tanaman pala pendem seperti kacang-kacangan, singkong atau lain sebagainya yang dimana tanaman itu ditanam di bawah tanah yang kita tidak tahu bentuknya. Contohnya itu gini, si A itu memiliki kebun singkong dan si B ini akan membeli singkong tersebut padahal singkongnya itu belum dipanen atau masih di dalam tanah. Nah, itu tidak boleh karena apa? Karena kita kan tidak tahu, karena kedua belah pihak kan tidak tahu apakah singkong tersebut itu layak untuk diperjualbelikan, apakah kualitasnya baik, apakah sudah jelas hasilnya itu panennya itu seperti apa, tidak tahu. Jadi itu yang dinamakan gharar atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang dimana itu dilarang dalam fikih muamalah atau syariat Islam. Seperti hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu melarang adanya transaksi yang dimana barangnya itu belum ada atau belum diproduksi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah larangan maisir. Maisir adalah sebuah transaksi atau aktivitas yang dimana itu mengandung perjudian atau taruhan yang dimana itu belum pasti seperti gharar tadi. Tapi ini konteksnya yang berbeda. Contohnya kalau maisir itu adalah boneka capit ataupun main kartu ataupun taruhan karena kita menonton sebuah pertandingan. Nah, kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena kita main boneka capit ya misal kita kan memasukkan uang terlebih dahulu yang mana kita kan tidak pasti apakah kita akan dapat barang yang ada di dalam yang kita belum tahu pasti gitu loh, apakah kita mendapatkan hasil gitu loh. Jadi itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena ketidakpastian itu dilarang. Karena dalam konteks syariat Islam yang terpenting dalam sebuah transaksi itu kepastian dari transaksi tersebut. Kemudian kalaupun taruhan ataupun perjudian itu semuanya rela dalam transaksi tersebut, itu tetap tidak boleh. Karena apa? Karena nanti pasti ada beberapa pihak yang dirugikan. Itulah yang dilarang dalam Islam. Kemudian seperti dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu melarang adanya transaksi yang mengandung perjudian atau taruhan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Pembahasan selanjutnya yang B adalah prinsip perlindungan hak konsumen dalam fikih muamalah. Yang pertama adalah prinsip kejujuran atau asidku. Dalam sebuah transaksi
transaksi, kejujuran adalah kunci utama yang harus diterapkan dalam sebuah transaksi. Sesuai dengan syariat Islam, kejujuran itu mencakup dari keseluruhan aspek, entah itu memberikan informasi yang akurat terhadap barang yang akan ditawarkan seperti harga, kualitas, dan tidak menyembunyikan cacat pada barang tersebut. Dalam konteks Islam, syariat Islam, transaksi itu bukan untuk menguntungkan dalam hal duniawi saja, tapi juga kita diharuskan untuk mendapatkan keuntungan ukhrawi, yang dimana kita tidak hanya memprioritaskan keuntungan saja, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara transaksi itu berjalan sesuai dengan syariat, yang tidak melanggar syariat, dan nanti akan memberikan keberkahan dalam sebuah transaksi. Sesuai dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang di sana dikatakan bahwa perilaku jujur dan amanah adalah suatu kunci utama atau inti dari sebuah transaksi atau perdagangan yang diberkahi. Juga seperti yang di Al-Qur'an, surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran atau timbangan, yaitu orang-orang yang apabila ditimbangkan orang lain ia minta dipenuhi, dan jika ia menimbangkan untuk orang lain maka ia akan mengurangi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan atau al-adl. Prinsip keadilan dalam Islam itu menegaskan atau menekankan bahwa setiap pihak dalam transaksi itu harus diperlakukan dengan adil dan tidak dibeda-bedakan atau diperlakukan secara sama, entah itu dari kalangan atas ataupun kalangan bawah. Karena apa? Karena suatu keadilan itu yang nantinya akan berpengaruh juga dalam lancarkah transaksi tersebut, lancarkah suatu jual beli dalam masyarakat, seperti itu. Dalam hal ini juga menunjukkan kepada pelaku usaha yang dimana harus siap menerima resiko atas apa yang telah dipasarkan, atas informasi yang telah diberikan kepada pihak konsumen. Nah, pihak konsumen dalam hal itu berhak untuk memberikan kritik saran atau komplain terhadap barang atau jasa yang telah ia gunakan, yang dimana itu adalah sebuah keadilan yang seimbang. Konsumen itu berikan haknya, itu komplain atau memberikan kritik saran tadi kepada pihak pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha pun nantinya akan memberikan pembenahan dalam barang atau jasanya itu agar menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ada konsep saling menguntungkan dalam hal ini, dalam prinsip keadilan ini. Kemudian prinsip ini itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara konsumen dan juga produsen atau pelaku usaha dalam bertransaksi, yang dimana tidak ada yang dimana untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak atau ketidakadilan dalam perlakuan dari salah satu pihak, sehingga terciptalah lingkungan ekonomi yang saling menguntungkan, adil, jujur, dan berkelanjutan, dan juga menciptakan transaksi yang nyaman dari segala pihak, serta jika dalam praktiknya itu kita terhindar dari transaksi yang tidak adil atau tidak beretika, seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah satu dari adalah konsep mencegah atau menghindari perbuatan atau aktivitas yang tampaknya diperbolehkan atau mubah, padahal itu bisa saja menjadi jalan atau perantara atau sarana untuk menuju suatu yang diharamkan atau dilarang. Nah, kemudian dalam hal ini satu dari itu digunakan untuk menghindari apapun yang nanti akan menyebabkan sebuah kerusakan atau mafsadah atau hal negatif yang nantinya akan terjadi dalam sebuah transaksi. Dalam konteks ini, apapun yang menjadi penyebab sesuatu yang nantinya akan melanggar syariat Islam, maka itu harus dihindari, walaupun awalnya itu sesuatu itu diperbolehkan. Contohnya adalah ketika kita menanam anggur kan boleh ya. Tetapi kalau tujuannya itu untuk memasok anggur untuk pembuatan khamar atau minuman keras, itu maka diharamkan atau dilarang. Jadi transaksi ini yang berprinsip
dari satu dari yang ini itu juga harus kita membenarkan niat kita atau tujuan kita dari hal tersebut. Poin yang terakhir atau pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Pada dasarnya, bertransaksi adalah sebuah penerapan dalam fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi itu mempunyai prinsip-prinsip dan juga ketentuan-ketentuannya dalam pelaksanaannya yang dimana itu harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembahasan di atas, transaksi itu mempunyai prinsip-prinsip dan juga larangan-larangan yang saling berkaitan, yang dimana hak-hak konsumen itu harus dipenuhi dan juga kewajiban atau prinsip dalam bertransaksi sebagai pelaku usaha atau distributor itu harus dilaksanakan. Jadi keduanya itu saling seimbang, ada keseimbangan di situ, tidak ada salah satu condong gitu loh. Jadi harus seimbang. Kemudian dalam hal bertransaksi atau bermuamalah itu juga diatur dalam kaidah fikih yang dimana bunyinya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahati ila ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa semua bentuk transaksi, semua bentuk muamalah itu dalam Islam diperbolehkan kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa bertransaksi dalam fikih muamalah itu juga ada prinsip-prinsip atau aturan-aturan tersendiri agar transaksi yang kita lakukan itu mendatangkan kemaslahatan bersama yang nantinya akan tercipta kehidupan ekonomi atau transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berjalan dengan lancar, berkeadilan, jujur dan juga berkelanjutan serta nantinya akan mendatangkan keberkahan dalam transaksi tersebut. Nah, maksud dari kesimpulannya adalah kita boleh bertransaksi, tetapi kita tidak boleh sembrono karena itulah syariat Islam memberikan prinsip-prinsip tadi untuk kita melakukan sebuah transaksi dan juga larangan-larangan yang nantinya akan menimbulkan kemaslahatan. Maka kita juga harus memikirkan orang sekitar kita, tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Cukup sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurangnya itu dari saya dan baiknya atau lebihnya tidak memang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.